Bagaimana sehati sejiwa itu? Akan kujelaskan di dalam 7 poin. Yang pertama adalah fondasi iman. Manakah ayatnya? Kita mengutip dari Kisah Para Rasul pada bab yang pertama ayat yang ke-14. Jadi kesehatian dalam doa yang pastinya setiap orang juga berdoa menjadi fondasi landasan untuk dapat sehati sejiwa dalam komunitas. Komunitas yang anggota-anggotanya tidak berdoa, jangan harap akan menjadi sehati sejiwa, karena pastilah nanti kurang doa akan membuat orang menjalankan agenda-agendanya sendiri, menjalankan keinginan-keinginan sendiri, menjalankan egoisme-egoismenya sendiri, karena tidak didukung relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Tentulah yang dimaksud di sini dalam arti doa ini adalah relasi dengan Tuhan, bukan pertama-tama permohonan-permohonan, tidak ya. Doa adalah hubungan yang baik, hubungan yang terpelihara dengan Tuhan, menyapa Tuhan setiap hari, bersyukur kepada Tuhan setiap hari, memohon karunia-karunia roh kepada Tuhan setiap hari. Pendek kata, doa yang dimaksud di sini hubungan setiap orang di dalam komunitas langsung kepada Tuhan. Ini menjadi semacam fondasi kalau kita ibaratkan sehati sejiwa dalam komunitas adalah sebuah bangunan. Nomor 2 landasannya adalah pemecahan roti. Pemecahan roti ini istilah yaitu pada zaman para rasul untuk menyebut perayaan Ekaristi. Atau kita sekarang menyebutnya misa, kurban misa. Kita mendasarkan diri pada Kisah Rasul 2 ayat 46 yang secara jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana komunitas menjadi sehati sejiwa. Lalu nomor 3, saling berbagi. Tentu ini yang lebih dalam lagi, yang lebih tinggi lagi dalam arti ketika satu dengan orang yang lain mengalami kesulitan, orang dalam komunitas kemudian juga berbagi. Landasannya firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32. Tentu saling berbagi ini ketika satu orang dalam komunitas mengalami kesulitan, komunitas bersama-sama untuk menopang sehingga ia tidak merasa ditinggalkan. Nah, bagian itu penting. Orang-orang dalam komunitas pertama-tama yang datang dan membantu dia keluar dari keterpurukan. Inilah yang dimaksud di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32. Dan menjadi jelas sekali, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Maka poin yang ketiga ini, kita mulai masuk juga dalam hal yang lebih jasmani. Poin yang keempat, supaya sehati sejiwa dalam komunitas, mari waspada terhadap godaan pandai. Apa maksudnya? Jangan sampai menganggap dirimu pandai, paling hebat, dan sebangsanya. Ada ayatnya dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Godaannya ada 3, yaitu godaan kesombongan, godaan stagnan. Stagnan artinya berhenti di tempat, dan yang ketiga godaan waham. Waham itu merasa besar, atau bahasa sekarang lebih kerennya itu megalomania. Orang bisa sombong umumnya karena punya sesuatu. Meskipun memang ada orang-orang yang nggak punya sesuatu, sombong. Tapi biasanya karena orang memiliki sesuatu, maka sombong. Sombong itu berbeda dengan bangga ya saudara ya. Orang bisa bangga tanpa menjadi sombong. Sekarang aku akan menjelaskan lebih dulu apa itu bangga. Bangga itu introspeksi. Intro itu ke dalam, speksi melihat. Orang yang bangga melihat hanya ke dalam dirinya sendiri. Ketika aku bangga, itu menerbitkan syukur Tuhan aku diberi anugerah seperti ini. Orang yang melihat ke dalam dirinya, murni hanya melihat dirinya. Aku di masa lampau, aku di masa sekarang. Syukur yang muncul. Tetapi sombong berbeda. Sombong itu ekstrospeksi. Kalau intro ke dalam, ekstro itu keluar. Menjadi sombong dan menjadi merendahkan karena yang dilihat orang lain. Perhatikan gambarnya, kalau tadi kan ke dalam merah dengan merah, karena aku sendiri yang aku lihat. Tetapi yang itu, si merah melihat yang biru, artinya orang lain. Itu bisa menimbulkan sombong karena aku
versus kamu. Kalau aku worship leader merdu orang terangkat, kalau kamu fales-fales. Dan itu kalau dalam satu komunitas akan merusak kesehatian, kesejiwaan dalam komunitas saudara. Surat Efesus 4 ayat 2 menjadi sangat nyambung. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nomor 2 dalam hal godaan pandai itu stagnan. Orang yang merasa penuh tidak akan bermanfaat bagi kesehatian dalam komunitas. Nomor 3 waham, merasa segalanya, merasa hebat padahal kamu bukan apa-apa. Merasa singa, lihat gambarnya. Merasa singa padahal kucing. Kalau nggak ada aku, persekutuan doa ini akan jadi apa? Ya nggak akan jadi gimana-gimana, nggak ada kamu juga nggak apa-apa. Itulah kenapa relevan sekali tadi surat Roma 12 ayat 16. Jangan menganggap dirimu pandai. Kita bukan pusat dunia. Bahwa kita dianugerahi Tuhan dengan aneka karunia-karunia untuk menyempurnakan komunitas, tapi landasannya humilitas, rendah hati, hindari godaan pandai. Nomor 5, sehati sejiwa dalam komunitas, kita bangun dengan menghindari virus munafik. Munafik itu berarti pura-pura. Tuhan ingatkan Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura, kata lainnya munafik. Kalau ada banyak orang munafik dalam satu komunitas, sehati sejiwa tidak terbangun. Karena yang dicari oleh orang munafik adalah pujian orang, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 2, supaya mereka dipuji orang, ayat 5, supaya mereka dilihat orang, ayat 16, supaya orang melihat mereka. Jadi yang dicari adalah pujian, penilaian orang, dan semua itu kepalsuan. Pujian boleh, tapi itu efek samping. Tuhan terima kasih kalau ini kemudian berguna. Tidak dipuji, tidak sakit hati. Nomor 6 yang perlu kita hindari dalam sebuah komunitas supaya sehati sejiwa, gila hormat. Yesus melarang sikap gila hormat, saudara. Kalau kita membaca Matius 23 ayat 6 dan ayat 7, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terbaik, dan seterusnya. Lalu bagaimana kehormatan bisa kita dapat? Kehormatan kita dapat kalau orang lain melihat kita, kemudian orang lain itu berpikir, aku perlu belajar dari dia. Aku akan jadikan dia guru. Di situ kamu mendapatkan kehormatan, bukan karena gila hormat. Nomor 7 dan terakhir, menggarisbawahi itu tadi semua. Maksudnya bagaimana? Yang nomor 7 itu ketekunan berlatih. Pengertian-pengertian nomor 1, 2, dan sampai nomor 6 tadi itu perlu dilatih hari demi hari. Perlu disadari hari demi hari, dan tidak hanya menjadi kata-kata slogan-slogan belaka. Ingat, latihan, 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 dan penuh ketekunan. Di situ anugerah akan datang. Dalam pribadi-pribadi dan pribadi-pribadi menguatkan komunitas sehingga sehati sejiwa dan menjadi nyata dalam hidup. Shalom alaikum.